Nama saya Yuni Taryanti Nababan, NPM A1 dan 22551, dengan dosen pengampu Ibu Mona Ardina SPSI MPSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan mengenai pembelajaran dan proses kognitif. Pembelajaran dari berbagai aspek. Pembelajaran adalah perubahan jangka panjang dalam representasi atau asosiasi mental sebagai hasil dari pengalaman. Pembagian arti pembelajaran itu sendiri yaitu pembelajaran jangka panjang, yaitu lebih dari sekedar penggunaan informasi secara singkat namun tidak selalu tersimpan. Contohnya, mengingat nomor telepon pada saat hanya menghubungi nomor tersebut. Yang kedua yaitu pembelajaran sebagai representasi atau asosiasi mental, yaitu entitas dan interkoneksi internal yang menyimpan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh. Yang ketiga yaitu pembelajaran sebagai hasil dari pengalaman, alih-alih sebagai hasil dari pematangan fisiologis, kelelahan, penggunaan alkohol atau obat-obatan, atau timbulnya penyakit mental. Perspektif-perspektif yang dimunculkan. Ada beberapa perspektif yang dimunculkan. Yang pertama, behaviorisme. Behaviorisme adalah perspektif teoritis yang menggambarkan dan menjelaskan pembelajaran dan perilaku dalam kerangka hubungan stimulus-respon. Yang kedua yaitu psikologi kognitif, yaitu perspektif teoritis yang memfokuskan pada proses-proses mental yang mendasari pembelajaran dan perilaku. Yang ketiga yaitu teori kognitif sosial, yaitu perspektif kognitif yang memfokuskan pada bagaimana orang belajar dengan mengamati orang lain dan bagaimana mereka akhirnya memperoleh kendali atas perilaku mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu proses kognitif, yaitu suatu cara merespon atau memikirkan secara mental informasi atau suatu peristiwa. Asumsi-asumsi dasar sekolah kognitif. Asumsi-asumsi tersebut yang pertama, pengaruh proses kognitif. Artinya yaitu hal spesifik yang dilakukan para pembelajar secara mental ketika mereka berusaha menafsirkan dan mengingat apa yang mereka lihat, dengar, dan pelajari. Yang kedua yaitu selektivitas atas apa yang mereka pelajari. Bermanfaat untuk membedakan antara sensasi kemampuan untuk orang mendeteksi stimuli di lingkungan dan persepsi atau tafsiran seseorang atas stimuli tersebut. Yang ketiga, konstruksi makna. Teori kognitif yang terutama memfokuskan pada cara-cara pembelajar menginstruksi pengetahuan secara kolektif disebut konstruktivisme. Yang keempat yaitu peran pengetahuan dan keyakinan awal. Implikasinya dalam pendidikan yaitu kaitkan ide-ide dengan hal-hal yang telah diketahui dan diyakini tentang dunia. Yang kelima yaitu meningkatnya kapasitas proses-proses kognitif yang canggih seiring bertambahnya usia. Dan yang keenam artinya adalah keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Istilah-istilah kunci dalam psikologi kognitif. Dalam psikologi kognitif terdapat 3 kunci, yaitu 1. Memori. Memori adalah kemampuan menyimpan secara mental sesuatu yang telah dipelajari sebelumnya dan juga menjadi lokasi mental di mana informasi tersebut disimpan. Yang kedua yaitu penyimpanan atau storage, proses menempatkan informasi baru ke dalam memori. Dan yang terakhir yaitu pengkodean, yaitu memodifikasi informasi dengan suatu cara tertentu. Titik di mana ketika informasi telah disimpan dalam memori dan suatu ketika akan dibutuhkan, untuk menggunakannya dibutuhkan proses. Pemanggilan atau retrieval adalah proses mengingat informasi yang telah disimpan sebelumnya, yaitu menemukannya dalam memori. Komponen kunci memori manusia. Kunci memori manusia memiliki 3 komponen. Komponen yang pertama sensori register. Sensori register adalah komponen memori yang menyimpan informasi yang datang dalam bentuk yang tidak teranalisa selama waktu yang sangat singkat. Komponen yang kedua yaitu memori kerja atau jangka pendek. Komponen memori yang menyimpan dan secara aktif memikirkan dan memproses sejumlah informasi yang terbatas. Dan yang terakhir yaitu memori jangka panjang, yaitu komponen memori yang menyimpan pengetahuan dan keterampilan untuk waktu yang relatif lama. Cara pemindahan informasi. Bagaimana informasi dipindahkan dari satu komponen ke komponen berikutnya? Yang pertama, karakteristik sensori register. Sensori register adalah komponen memori yang menyimpan informasi yang diterima atau input dalam bentuk asli atau belum dikode. Dengan demikian, input visual disimpan dalam bentuk visual dan input suara disimpan dalam bentuk suara. Dalam sensori register memiliki kapasitas besar, sehingga dapat menyimpan sangat banyak informasi dalam satu waktu. Tetapi, informasi yang disimpan dalam sensori register tidak bertahan lama. Yang kedua yaitu memindahkan informasi ke memori kerja dengan peran atensi. Atensi atau perhatian adalah apa saja yang diperhatikan orang secara mental untuk dipindahkan ke dalam memori kerja. Banyak psikolog kognitif percaya bahwa informasi dalam sensori register yang tidak menarik perhatian akan hilang dari sistem memori. Yang ketiga yaitu karakteristik memori kerja atau jangka pendek. Informasi yang disimpan dalam memori kerja tidak bertahan lama, mungkin hanya 5 hingga 20 detik paling lama.
Yang keempat yaitu memindahkan informasi ke memori jangka panjang dengan mengingatkan informasi baru dengan pengetahuan awal. Proses menyimpan informasi baru dalam memori jangka panjang biasanya melibatkan pengembalian informasi lama yang sudah disimpan di sana. Karenanya, secara temporer memikirkannya dalam memori kerja. Dan yang terakhir yaitu karakteristik memori jangka panjang. Karakteristik memori jangka panjang adalah tempat di mana pembelajar menyimpan pengetahuan. Informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang bertahan dan jauh lebih lama daripada yang disimpan dalam memori kerja. Banyak psikolog percaya bahwa setelah disimpan dalam memori jangka panjang, informasinya tetap ada di sana. Kritik terhadap model 3 komponen. Beberapa psikolog menyatakan bahwa memori kerja jangka panjang hanya mencerminkan kondisi aktivasi yang berbeda dari satu memori tunggal. Aktivasi adalah tingkat di mana suatu dalam memori secara aktif diperhatikan dan diproses secara mental. Meski model 3 komponen tidak sempurna, namun dapat membantu mengingat aspek-aspek kerja dan memori yang mesti dipertimbangkan ketika mengajar. Penyimpanan memori jangka panjang meliputi 4 pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan apa, yaitu karakteristik sesuatu saat ini, sebelumnya, atau nanti. Yang kedua, pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Yang ketiga, pengetahuan eksplisit, yaitu pengetahuan yang sadar dan dapat dijelaskan secara verbal oleh seseorang. Yang terakhir yaitu pengetahuan implisit, yaitu pengetahuan yang tidak dapat diingat atau dijelaskan seseorang secara sadar, namun mempengaruhi pikiran dan perilaku orang tersebut. Mempelajari pengetahuan deklaratif. Prosesnya yang pertama, pengulangan, yaitu mengulang informasi kata demi kata, entah secara mental ataupun diucapkan. Kedua, pembelajaran bermakna, yaitu mengaitkan antara informasi baru dengan pengetahuan awal. Yang ketiga, yaitu membuat organisasi, yaitu membuat hubungan di antara berbagai potongan informasi baru. Yang keempat adalah elaborasi, yaitu memasukkan ide-ide tambahan pada informasi berdasarkan apa yang sudah diketahui. Yang terakhir yaitu pembayangan visual, yaitu membentuk gambar mental informasi. Selanjutnya yaitu yang mempelajari pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural berkisar dari tindakan yang relatif sederhana seperti memotong dengan gunting hingga ke tindakan yang lebih kompleks yang dipelajari secara perlahan dalam kurun waktu tertentu dengan latihan secara terus-menerus. Bagaimana peran pengetahuan awal dan memori kerja dalam penyimpanan memori jangka panjang? Pengetahuan awal siswa berkontribusi terhadap pembelajaran mereka dalam beberapa cara. Yang pertama, membantu mereka menentukan apa yang paling penting untuk dipelajari dan mengarahkan atensi secara tepat. Yang kedua yaitu memahami sesuatu yang melakukan pembelajaran bermakna dengan cara menghafal. Yang ketiga yaitu memberikan kerangka kerja untuk mengorganisasi informasi baru. Yang terakhir yaitu membantu mengelaborasi informasi, contohnya dengan mengisi detail-detail yang lupa dimasukkan dan menarik kesimpulan. Penggunaan mnemonik bila tidak ada pengetahuan awal yang relevan. Mnemonik adalah alat bantu memori atau trik yang dirancang untuk membantu siswa belajar dan mengingat potongan informasi yang spesifik. Ada 3 mnemonik yang umum digunakan. Yang pertama adalah mediasi verbal. Mediator verbal adalah sebuah kata atau frasa yang menciptakan keterkaitan logis dan jembatan di antara dua potong informasi. Mediator verbal dapat digunakan untuk pasangan informasi seperti kata bahasa asing dan artinya. Yang kedua yaitu metode kata kunci, yaitu teknik mnemonik di mana suatu asosiasi dibuat antara dua ide dengan membentuk bayangan visual terhadap satu atau lebih objek konkret yang terdengar mirip atau secara simbolis mewakili ide-ide tersebut. Teknik ini khususnya membantu bila tidak ada mediator verbal yang logis untuk mengisi kesenjangan. Misalnya, bila tidak ada kalimat atau frasa yang jelas untuk mengaitkan kata bahasa asing dengan arti bahasa Inggrisnya. Yang terakhir yaitu pelekatan struktur bermakna, yaitu bentuk kata kalimat, puisi atau kisah yang tidak asing yang dilekatkan pada informasi dengan tujuan memfasilitasi ingatan. Pemanggilan memori jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanggilan yang pertama, keterkaitan ganda dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, latihan yang sering. Dan yang ketiga yaitu petunjuk pemanggilan untuk yang relevan. Mengapa pembelajar kadang lupa? Alasan pembelajar kadang lupa yang pertama, kegagalan untuk memanggil kembali. Alasan kita lupa adalah ketidakmampuan untuk mengingat. Kita tidak dapat menemukan informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang. Yang kedua yaitu interferensi, yaitu fenomena di mana sesuatu yang disimpan dalam memori jangka panjang menghambat kemampuan seseorang untuk mengingat sesuatu yang lain dengan benar. Yang ketiga yaitu kesalahan rekonstruksi, konstruksi memori yang logis namun salah dengan menggabungkan informasi yang dipanggil dari memori jangka panjang dengan pengetahuan dan keyakinan umum seseorang tentang dunia. Dan yang terakhir yaitu kerusakan,
Pelemahan bertahap informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang, terutama jika informasi tersebut jarang digunakan. Pemberian siswa waktu untuk memproses atau dampak penambahan dari waktu tunggu. Ketika guru memberikan pertanyaan yang ditujukan pada siswa, sebaiknya diberikan waktu tunggu, supaya siswa ada waktu untuk memikirkan dan merumuskan respon terhadap pertanyaan yang diberikan. Keragaman dalam proses kognitif. Siswa dari berbagai latar belakang pasti juga memiliki pengalaman yang berbeda. Perbedaan individual yang signifikan terdapat dalam semua kelompok. Contohnya, beberapa siswa dapat berpikir, mengkode, dan merespon secara cepat. Namun, ada juga yang tidak begitu cepat. Dalam menghadapi hal tersebut, kita harus mempertimbangkan perbedaan hal tersebut dan membantu siswa mengusahakan strategi pembelajaran yang efektif untuk beragam tugas dan pembelajaran memori. Memfasilitasi proses kognitif pada siswa berkebutuhan khusus. Kategori yang pertama, siswa dengan kesulitan kognitif atau akademik yang spesifik. Yang kedua, siswa dengan masalah sosial atau perilaku. Yang ketiga, siswa yang mengalami keterlambatan umum dan fungsi kognitif sosial. Yang keempat, siswa yang mengalami hambatan fisik atau sensori. Dan yang terakhir yaitu siswa yang mengalami kognitifnya tinggi. Strategi yang dibutuhkan yaitu yang pertama, mengidentifikasi kelemahan dalam proses kognitif. Kedua, mendapatkan atensi siswa dengan mengarahkan pengajaran pada minat pribadi mereka. Yang ketiga, membuat materi pengajaran yang sederhana. Yang keempat, memberikan pengalaman hidup dasar yang mungkin tidak dimiliki siswa karena ketidakmampuan mereka. Dan yang terakhir yaitu mengajarkan topik-topik dengan lebih cepat. Baiklah, cukup sekian hasil dari pemaparan saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.